Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Kosamo Sirpe dengan NIM 416190127 Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Video ini yaitu untuk bahas nilai UAS dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Analisis 5 kekuatan Porter pada PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya kita masuk dulu pada gambaran umum perusahaan, yang dimana sejarah PT Dirgantara Indonesia adalah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kedirgantaraan di Asia yang berpengalaman serta berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan manufacturing aerospace khususnya. Perusahaan yang sebenarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ini telah mengalami tahap-tahap periode perkembangan secara kronologis. Sejarah digambarkan sebagai berikut. Pada era kolonial, pemerintahan Belanda awalnya tidak memiliki program manufaktur pesawat di Indonesia. Sekitar tahun 1937, ada dua orang Belanda sekaligus pemilik bengkel pesawat pada waktu itu, yakni L.W. Walraven dan M.V. Pettis untuk pertama kalinya merancang tipe PKKH, yaitu sebuah pesawat kecil yang ditunjukkan untuk menerbangkannya dari Belanda ke Cina. Selama perjalanan usahanya membangun PKKH, L.W. Walraven dan M.V. Pettis mengumpulkan tim yang diantaranya terdiri dari pemuda Indonesia di bawah tutor Toshin untuk merakit pesawat tersebut di bengkel yang terletak di kawasan Kebon Kawung, Bandung. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya transportasi udara untuk keperluan pemerintahan dan digunakan untuk perkembangan ekonomi dan pertahanan nasional sebagai akibat dari sebuah situasi Indonesia merupakan negara maritim. Di tengah konflik dan persoalan yang dihadapi PT Dirgantara Indonesia telah berjuang dan berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia, tidak hanya di bidang pesawat terbang saja, tetapi juga di bidang lainnya seperti teknologi informasi, telekomunikasi, otomotif, maritim, militer, otomatis dan kontrol, minyak dan gas, turbin industri, teknologi simulasi, dan engineering service. Maka dari itu dipastikan PT Dirgantara Indonesia tidak akan pernah tenggelam dari sejarah bangsa ini. Bidang usaha. PT DI atau PT Dirgantara Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri aviasi atau penerbangan, yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya untuk kawasan Asia Tenggara. Karena bergerak di bidang aviasi, PT DI menangani bukan hanya pembuatan pesawat terbang, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan teknologi penerbangan seperti yang pertama helikopter atau industri pesawat terbang, yang kedua senjata untuk pesawat atau industri sistem persenjataan, yang ketiga informasi teknologi, yang keempat otomotif, yang kelima maritim, yang keenam simulasi teknologi, yang ketujuh industri turbin, yang kedelapan jasa teknik, yang kesembilan jasa maintenance pesawat atau jasa perawatan, dan yang ke-10 jasa rekayasa teknik. Pelanggan PT Dirgantara Indonesia. Kinerja industri pesawat terbang Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya. PT Dirgantara Indonesia berhasil memproduksi beberapa jenis pesawat terbang yang laris di pasaran. Berikut negara pelanggan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama, Korea Selatan. Korea Selatan menjadi negara yang menggunakan CN235. Produk PT Dirgantara Indonesia itu paling banyak. Setidaknya Korea Selatan membeli 12 unit CN235 untuk berbagai keperluan. Yang kedua, Thailand. Berbagai produk buatan PT DI dianggap sesuai dengan medan dan kebutuhan pertahanannya. Selain itu, letak geografis Thailand yang dekat dengan Indonesia mempermudah kegiatan dukungan purna jual atau after sales support. Yang ketiga, Venezuela. Negara Amerika Latin ini pernah membeli 1 unit CN235 sebagai alat angkut penumpang. Burkina Faso di Afrika Barat telah membeli unit CN235 sebagai alat transportasi militernya. Yang keempat, Pakistan. Pakistan membeli 4 unit pesawat CN235, 3 diantaranya untuk mengangkut pasukan militer, sedangkan 1 lainnya digunakan sebagai alat transportasi very important person. Pesaing PT Dirgantara Indonesia.
Total produksi pesawat PT Dirgantara Indonesia sejak tahun 1976 hingga 2012 mencapai 347 unit, bukanlah angka yang sedikit. Namun, di luar sana persaingan sangatlah ketat. Berikut negara dan jenis produk yang menjadi pesaing berat PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama, Alenia C-27J. Pesawat C-27J Spartan ini merupakan pesawat buatan Italia. Jenis ini sama dengan kelas pesawat buatan PT DI seperti CN-235 karena digunakan sebagai pesawat angkut versi militer. Yang kedua, Skytrax. Pesawat buatan Polandia ini merupakan pesawat dengan daya angkut ringan. Mengandalkan dua mesin baling-baling, Skytrax merupakan saingan C-212-400. Dornier. Pesawat Dornier sempat sangat populer di Eropa. Pertama kali pesawat ini terbang pada tahun 1991 dan memiliki dua buah mesin yang menggunakan baling-baling. Pesawat ini saingan berat CN-235-220. Analisis berdasarkan teori 5-Force Porter, penggunaan model 5-Force Porter sangat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daya saing PT Dirgantara Indonesia dalam menghadapi suatu situasi bisnis. Oleh karena itu, model ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan PT DI, terutama untuk mengidentifikasi apakah suatu produk baru, layanan, atau suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan. Kekuatan PT Dirgantara Indonesia dalam daya tawar terhadap pemasok. Untuk menunjang suplai komponen produksi pesawat terbang PT DI, menghadapi kondisi pemasok yang didominasi beberapa perusahaan. Sejauh ini, bidang rekayasa, rancang, dan bangun serta produksi pesawat terbang yang dilakukan disuplai oleh pemasok luar negeri. Dapat dikatakan, PT DI memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok luar negeri. Pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih mengingat posisi PT DI sebagai lead integrator dalam industri pertahanan di Indonesia. Berdasarkan kondisi pemasok tersebut, dapat dikatakan PT DI belum memiliki kekuatan daya tawar pemasok yang mandiri yang dikontribusi oleh industri pemasok dalam negeri. Yang kedua, kekuatan PT DI dalam daya tawar terhadap pembeli. Identifikasi daya tawar pembeli memberikan penjelasan bagaimana PT DI menerapkan strategi dalam menentukan harga serta memberikan penawaran peningkatan kualitas ataupun layanan lebih. Untuk meningkatkan pembelian pesawat hasil produksi PT DI, dilakukan sejumlah strategi. Beberapa strategi yang dilakukan diperuntuk agar PT DI juga memiliki kekuatan daya tawar terhadap pembelinya. Strategi yang diterapkan oleh PT DI untuk meningkatkan pembelian diantaranya membangun branding, masuk dalam pasar captive market, penawaran produk yang customer orient, dan mengambil konsumen utama pemerintah. Produk yang dijual PT DI menyasar pasar yang captive market. Pasar captive market ini merupakan pasar yang diidentifikasi oleh PT DI sebagai pasar khusus pesawat angkut dengan kualifikasi produk yang ditawarkan jumlah produsennya masih terbatas. Kekuatan PT DI dalam menghadapi intensitas persaingan bisnis. Untuk menghadapi intensitas persaingan bisnis, produk pesawat terbang PT DI berusaha menggunakan beberapa strategi. Strategi yang dilakukan yaitu membangun branding, mengambil ceruk pasar yang captive market, berusaha membuat produk yang customer orient, dan fokus pada permintaan pemerintah. Kemampuan PT DI menawarkan produk yang terdiferensiasi di pasar pesawat, menjadi kekuatan dalam menghadapi intensitas persaingan di pasarnya. Kekuatan dalam membangun produk yang unggul di kelasnya dan produk pesawat pengoperasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen menjadi strategi yang digunakan. Kekuatan PT DI dalam menghadapi pendatang baru. Jikalau ada perusahaan swasta yang masuk, besar kemungkinan akan menempatkan sebagai pemilik pesawat akan menjadi PT DI sebagai kontraktor. Walaupun banyak orang atau kelompok pengusaha yang bisa mengumpulkan uang, namun mereka akan berpikir ulang untuk membuat industri pesawat seperti PT DI yang memiliki kemampuan desain dan produksi. Oleh karena itu, sebagai industri pesawat terbang nasional, PT DI belum menghadapi ancaman pendatang baru. Pendatang baru sebagai pesaing dalam industri pesawat terbang sulit untuk membangun karena persoalan modal, kemampuan teknologi, dan relasi.
Kondisi ini yang membuat PT DI menjadi satu-satunya industri pesawat terbang yang ada di Indonesia, bahkan Asia Tenggara yang memiliki kemampuan desain dan produksi. Kekuatan PT DI dalam menghadapi ancaman barang substitusi. Adanya produk atau jasa pengganti untuk mengurangi jumlah potensial yang akan didapat dari suatu industri, PT DI tidak memiliki ancaman dalam menghadapi perusahaan yang mampu membuat barang substitusi. Hal ini dikarenakan industri pesawat terbang memiliki aturan tertentu yang bersifat internasional. Tidak ada produk substitusi yang hanya dari produk yang diproduksi pada industri pesawat terbang. Karena industri pesawat terbang sangat ketat dalam memberikan sertifikasi oleh pesawat maupun komponen yang dibuat. Oleh karena itu, tidak adanya produk komponen pengganti pada setiap pesawat terbang yang diproduksi menjadikan industri yang membuat pesawat terbang memiliki daya saing dalam menghadapi produk substitusi. Strategi yang dilakukan oleh PT Dirgantara dalam menciptakan keunggulan bersaing, perusahaan harus mendesain strategi yang cocok antara peluang dan ancaman eksternal dengan kemampuan internal yang dimiliki. Penerapan strategi PT Dirgantara Indonesia memerlukan penyesuaian strategi perusahaan yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, di mana strategi tersebut dirancang untuk mampu mempertahankan misi PT DI dan secara bertahap mencapai visi PT DI Dirgantara Indonesia. Berikut beberapa strategi yang diterapkan PT Dirgantara Indonesia, diantaranya mengeluarkan perusahaan dari Kemelut Keuangan, neraca, arus kas, dan modal kerja, segera bertransformasi sambil menjaga pekerjaan-pekerjaan terkontak serta mendapatkan kontrak baru, mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista nasional, mengembangkan produk dan pemasaran CN235, melaksanakan kerjasama industri dengan perusahaan pesawat terbang terkemuka. Dengan demikian, PT Dirgantara Indonesia mampu menyiapkan industri untuk berkompetensi dengan sejumlah strategi yang telah disesuaikan. Thank you.